Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurulia Fitri dengan NIM 30902000039. Saya di sini akan mempresentasikan tentang teori konsep perubahan dalam keperawatan. Di sini ada pengertian konsep perubahan, yaitu perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap atau statis yang menjadi statis yang bersifat dinamis. Artinya, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Di sini, saya mengambil teori Kurt Lewin. Teori Kurt Lewin, menurut pandangan Lewin, menjelaskan bahwa seseorang yang akan mengadakan suatu perubahan harus memiliki konsep tentang perubahan yang tercantum agar proses perubahan tersebut terarah dan mencapai tujuan yang ada. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan atau driving forces akan berhadapan dengan penolakan atau resistance untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving forces dan melemahkan resistance to change. Di sini ada tahap perubahan menurut Lewin. Yang pertama, tahap pencairan. Yang kedua, tahap bergerak. Yang ketiga, tahap pembekuan. Yang pertama, tahap pencairan, yaitu proses perubahan ini harus memiliki motivasi yang kuat untuk berubah dari keadaan semula dengan merubah terhadap keseimbangan yang ada. Masalah biasanya muncul akibat adanya ketidakkeseimbangan dalam sistem. Tugas perawat pada tahap ini adalah mengidentifikasi masalah dan memilih jalan keluar yang baik. Yang tahap kedua, bergerak, yaitu proses perubahan. Tahap ini dapat terjadi apabila seseorang telah memiliki informasi yang cukup serta sikap dan kemampuan untuk berubah. Pada tahap ini, perawat berusaha mengumpulkan informasi dan mencari dukungan dari orang-orang. Tahap ketiga, pembekuan. Tahap ini di mana seseorang yang mengadakan perubahan telah mencapai tingkat atau tahapan yang baru dengan keseimbangan yang baru. Tugas perawat sebagai agen berubah berusaha mengatasi orang-orang yang masih menghambat perubahan. Di sini ada faktor pendorongan yang terjadi perubahan. 1. Kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang belum terpenuhi akan memotivasi perilaku sebagaimana teori kebutuhan Maslow. Yang kedua, kebutuhan dasar interpersonal, yaitu manusia memiliki 3 kebutuhan dasar interpersonal yang melandasi sebagaimana besar perilaku seseorang. Yang pertama, kebutuhan untuk berkumpul bersama-sama. Yang kedua, kebutuhan untuk mengendalikan atau melakukan kontrol. Yang ketiga, kebutuhan untuk dikasihi, kedekatan, dan perasaan emosional. Di sini ada juga faktor penghambatannya. Menurut New dan Coillard, faktor penghambatan terjadinya perubahan yang disebabkan oleh yang pertama, adanya ancaman terhadap kepentingan pribadi. Yang kedua, adanya persepsi yang kurang tepat. Yang ketiga, reaksi psikologis. Yang keempat, toleransi untuk berubah rendah. Dan ini ada juga alasan perubahannya. Lewin mengidentifikasi beberapa hal dan alasan yang harus dilaksanakan oleh seseorang manajer dalam merencanakan suatu perubahan, yaitu yang pertama, perubahan hanya boleh dilaksanakan untuk alasan yang baik. Yang kedua, perubahan harus secara bertahap. Yang ketiga, semua perubahan harus direncanakan dan tidak secara gratis atau mendadak. Yang keempat, semua individu yang terkena perubahan harus dilibatkan dalam perencanaan perubahan. Ini ada contoh aplikasi proses berubah teori Kurt Lewin. COVID-19 telah mengubah tatanan masyarakat dunia sejak pandemi ini muncul di Wuhan, Tiongkok pada penghujung 2019 dan kemudian menjalar ke berbagai negara. Hampir semua orang mengalami kendala menjalani kehidupan normal akibat pembatasan sosial untuk mencegah penularan virus. Masyarakat
pun diimbau bahwa dipaksa untuk tinggal di rumah. Perubahan tersebut tentu berdampak luas pada berbagai sektor. Beralihnya aktivitas publik ke rumah turut memukul dunia usaha seperti bidang pariwisata, transportasi online, penjualan retail, dan masih banyak lagi. Setelah adanya pandemi global, virus ini, dunia dipastikan akan memasuki fase new normal. New normal atau normal baru adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 yang ditawarkan pemerintahan, terutama terkait bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario ini dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait, kesiapan sektor publik, tingkat disiplin publik, dan respon publik terhadap cara bekerja atas bersosialisasi. Lanjutannya, terkait penerapan new normal dan langkah-langkah pencegahan COVID-19 ini, menarik untuk mengaitkannya dengan teori manajemen perubahan yang digagas Kurt Lewin. Menurutnya, terdapat 3 tahap terjadinya suatu perubahan, yaitu pencairan, pergerakan, dan pembekuan. Pada tahap pencairan, kesiapan tatanan baru atau new normal. Proses perubahan harus memberikan motivasi yang kuat terhadap masing-masing individu untuk beralih dari keadaan semula dengan memperbaiki keseimbangan yang diterapkan. Masalah biasanya muncul akibat adanya ketidakpatuhan seseorang dalam menjalankan protokol kesehatan. Oleh karena itu, dalam tatanan perubahan ini, kedisiplinan publik harus ditingkatkan agar senantiasa mematuhi protokol yang diterapkan pemerintah. Analisisnya, yang pertama tahap bergerak, tahap bergerak, yaitu moving. Moving adalah tahap berikutnya. Proses perubahan pada tahap ini dapat terjadi apabila seseorang telah disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Contoh konkretnya, misalnya memberlakukan physical distancing, terutama di tempat-tempat ramai, membiasakan cuci tangan setelah menyentuh sesuatu, serta menggunakan masker jika berpergian, dan tidak hanya saat sakit atau beraktivitas di tengah polusi. Kebiasaan disiplin lain adalah wajib membawa hand sanitizer, khususnya jika naik kendaraan umum, membatasi aktivitas di luar rumah, serta membeli bahan kebutuhan sekaligus untuk jangka waktu 1 minggu atau jika memungkinkan 1 bulan sehingga tidak perlu bolak-balik ke pusat pembelanjaan. Cara lain ialah mengutamakan opsi belanja online atau mencari toko yang tidak terlalu padat pembeli, serta lebih berhati-hati ketika bepergian terutama bagi lansia. Yang tahap kedua, pembekuan. Pembekuan adalah tahap terakhir sebuah perubahan. Pada fase ini, seseorang yang mengadakan perubahan telah mencapai tingkat yang baru dengan keseimbangan yang baru. Penerapan kenormalan baru di sini harus memenuhi beberapa syarat, antara lain penularan penyakit terkendali, di mana sistem kesehatan dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi, serta mengenai setiap kasus dan melacak setiap kontak. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.